Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Anda Zafir untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini itu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Ya, semoga apa yang kita gunakan tadi ya, terutama pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak bisa memahami materi, tidak mencapai capaian pelajaran kita ya. Oke. Siapa yang tidak hari ini? Siapa? Faris ya. Terus? Oke. Faris. Tentang baju tulisannya apa? Tema di depannya? Mengagungkan. Ya. Nah, itu tulisannya. Materinya adalah tentang sujud ya, tentang sujud ya. Nah, capaian dari pembelajaran kita pada hari ini adalah pada makro ini ya. Ini capaiannya ya. Jadi anak-anak Pak, kalau sudah mempelajari materi ini dapat menginternalisasi nilai-nilai ya yang ada di dalam sujud ya. Internalisasi mempraktek dalam kehidupan sehari-hari, memahami ya, melakukan ya apa saja nilai-nilai yang dalam sujud itu kita terapkan di hari. Misal sujud syukur, apa nilai-nilai yang kita pelajari? Ya, yang misalnya kita harus bersyukur, berterima kasih. Nah, pada pertemuan ini ya kita akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi proses. Ya, apa? Berdiferensiasi proses. Ya, nah di sini ya tadi Pak sudah mendapat gambaran di sini telapak tanya ya. Anak-anak Pak ternyata model pembelajarannya bermacam-macam di sini ya. Nanti dalam prosesnya nanti Pak akan meminta kalian untuk memahami materi sesuai dengan gaya belajar anak Pak masing-masing di sini ya. Misal Sabrina dia visual misalnya ya. Anissa, Tiara, Siva dia visual, artinya hobi melihat gambar, artinya dia akan mempelajari materi yang ada di buku ya. Kemudian misalnya Zafir dia auditori, apa auditori? Artinya nanti Pak akan suruh Zafir menonton video ya, mendengarkan ya video ya, mendengarkan apa yang dijelaskan dalam video tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik ya, kinestetik. Nah, nanti akan mempelajari terkait dengan kinestetik ya. Akan mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas yang ada di buku ya, estetik tadi ya. Jadi yang visual akan mempelajari materi di buku itu, kemudian yang kinestetik akan mengerjakan tugas, kemudian yang auditori akan mendengarkan video dengan tugas masing-masing ya. Materi ke kalian supaya ada pengantar ya sebelum anak-anak Pak mengerjakan tugas-tugas yang sudah Pak siapkan untuk kalian ya. Perhatikan di depan ya anak-anakku, perhatikan di depan ya.
pada materi ini kita akan mempelajari tiga apa? Apa ini? Tiga sujud. Ya, syukur, sahwi dan tilawah. Ya, tilawah. Ya, sujud syukur, sahwi dan tilawah. Sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya? Sudah pernah ya? Sudah pernah atau pernah dengar ya? Bahkan pernah melakukannya? Pernah sujud syukur? Sujud sahwi? Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Nanti kita akan pelajari ya. Ya, kenapa ya? Nah, sujud syukur ya. Nah, perhatikan ya, sujud syukur di sini. Nah, ini sujud syukur ya. Ini sujud syukur dan apa? Sujud syukur itu, kenapa kita harus sujud syukur? Disunahkan sujud syukur karena dua sebabnya. Pertama, kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik kecil maupun besar. Jangan apa melakukan sujud syukur identik dengan nikmat yang besar saja, yang wow. Jangan, kecil-kecil juga itu nikmat dari Allah. Kemudian, apalagi penyebab yang kedua? Terhindar dari bahaya. Kita tahu kan apa saja bahaya-bahaya yang diselingi kita, Lina? Iya, kecelakaan. Terus apa lagi? Yo, penyakit misalnya waktu zaman wabah. Baiklah anakku, Pak akan bagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak di sini. Ya, pertama kelompok pertama adalah kelompok visual. Ya, kelompok visual adalah Tiara, Siva dan Putri Anissa. Ya, 4 orang ya. 3 orang ya, Putri Anissa. Ya, kemudian kelompok auditori. Ya, Zafir dan Arifah. Silakan berkelompok sana. Nanti nonton YouTube materi tentang sujud. Pak akan bagikan materinya ya. Siap ya? Kemudian kelompok yang kinestetik ya. Kinestetik ya akan mengerjakan, yaitu kelompok kita ada Anaska dan Naila. Oke ya, sudah bagian kita kelompok? Ya, perhatikan kelompok kinestetik dulu. Silakan buka halaman 80 untuk kinestetik. Kerjakan aktivitas 4.3. Cari hadis 2 hadis tentang sujud. Apa saja tentang sujud? 2 hadis tentang sujud. Apa hadis itu? Hadis Nabi Muhammad. Hadis, tahu kan? Hadis. Nanti cari ya di Google hadis-hadis tentang sujud. 2 saja. Ya, lengkap ditulis dengan artinya. Ya, paham ya? Naila 1, Ananda 1. Kemudian untuk kelompok visual nanti Pak akan bagikan materi untuk mendalami materi tentang sujud. Ya, siap ya? Nanti Pak akan bagikan. Kemudian kelompok auditori nanti Pak akan sharingkan materi tentang sujud, pelajari, nanti dirangkum apa yang dipelajari dari video itu. Itu boleh kan? Iya. Hah? Terus Republika, Republika, PP Republik, Republika. Materi tentang sujud ya, silakan dibaca, dipahami, buat apa yang kalian pelajari dari link tersebut ya. Materi itu dicatat di buku ya, dipelajari dan distribusikan. Ya, kemudian kelompok kedua ya sudah kinestetik, sudah mempelajari. Kelompok ketiga silakan ditonton ya film pendek tentang sujud ini. Nanti kalian tulis apa yang kalian pelajari dari video tersebut ya, silakan dipelajari. Ya, buat ya, tingkatannya. Buat
tugas masing-masing dengan gaya belajar kalian. Pak akan cek dulu ya, mana sini kelompok kinestetik untuk ini ya, menulis hadis ya. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadriku sholat. Sholat apakah itu mengerjakan 3 rakaat? Tidaklah, menghilangkan keraguan dan sudah maksud 2 kali sebelum salam. Oke. Ya. Kelompok B, auditori ya. Mana hasilnya? Dari sering bersedekah akan dibalas Allah berkali lipat, dan jangan lupa selalu sujud syukur. Jangan lupa selalu beribadah. Oke. Dari hasil video tadi ya, film pendek tadi yang dipelajari adalah jangan lupa selalu sujud syukur dan selalu beribadah. Oke. Kelompok terakhir sudah dibaca materi tadi. Sujud dan penyembahan kepada selain Allah dilarang keras dalam Islam karena selain bertentangan dengan tauhid. Oke. Kita akan sujud ya. Oke. Nanti tugas-tugas kalian nanti Pak akan nilai ya sesuai dengan kemampuan masing, sesuai dengan yang kalian kerjakan ya. Di akhir pembelajaran ini Pak akan menyimpulkan materi kita ya. Jadi kita telah mempelajari materi tentang sujud hari ini, bahwasanya ada 3 sujud, yaitu sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Ketiga-tiga tersebut dilakukan ada sebabnya masing-masing. Kemudian ada tata caranya ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku. Terakhir, kalau kita mempelajari materi ini, paling tidak ada hikmahnya 3 yang bisa kita petik. Pertama, kita untuk selalu bersyukur. Kedua, kita harus menyadari diri kita bahwasanya kita manusia ini sering hilaf, sering berbuat dosa. Dan yang terakhir adalah kita diminta untuk selalu mencintai Al-Qur'an. Oke. Demikian kesimpulan pada materi ini ya. Seperti biasa di akhir pembelajaran Pak akan bertanya ke kalian refleksi pembelajaran kita ya, bagaimana tanggapan selama pembelajaran kita, utamanya tentang penggunaan mode pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Untuk kelompok auditori, nah bagaimana tanggapannya pembelajaran pada hari ini? Syafir, gimana tanggapannya? Enak, cara belajarnya enak ya, sesuai dengan masing-masing ya. Kalau ini kelompok kinestetik, bagaimana refleksinya? Mengerjakan soalnya menyenangkan. Nah, menyenangkan ya. Kemudian kelompok visual, bagaimana? Menyenangkan karena bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang sujud. Oke ya. Oke, seperti biasa selesai ya. Refleksinya positif semua. Jadi kalau pembelajaran kita, kalau di kelas kita menerapkan 3 gaya model ini, jadi anak-anak Pak sesuai dengan masing-masing ya, gaya masing-masing ya. Nah, seperti biasa kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa ya. Silakan Anda Zaki pimpin doa penutup pada pelajaran kita. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu pada pembelajaran selanjutnya dengan model pembelajaran yang lebih menyenangkan, materi yang lebih menyenangkan ya. Demikian Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.